Salam Imam Haryanto Insight. Kesempatan kali ini saya ingin membaca karakter calon wakil presiden milenial Gibran Rakabuming Raka yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1987. Karakternya, kalau dari segi kuat, Gibran adalah orang yang banyak ide. Ia adalah berkarakter sama persis dengan ayahnya Joko Widodo. Tipikalnya adalah lebih senang dalam bekerja diam, namun dia mampu bergerak cepat untuk mewujudkan rencana dan langkah-langkahnya. Ia mampu menggerakkan banyak orang untuk bekerja dan melakukan sesuatu sesuai yang diinginkannya. Karena apabila bertentangan dan keinginannya, pasti ada risiko buat orang tersebut. Ia tipe pekerja yang cepat dan semua orang juga cenderung menyukai dan mendukungnya karena kemampuannya mempengaruhi orang lain yang sangat kuat. Ia adalah tipe orang yang berusaha mencari celah menemukan solusi atas hal-hal atau kendala yang dihadapinya. Kebahagiaannya ada di situ. Namun bila dibebani pertanggungjawaban yang lebih luas, ia perlu dukungan banyak orang dan peraturan yang berpihak kepadanya, baru ia merasa lega, lebih ringan dan terbantukan. Kepribadian Gibran termasuk dalam sanguinis, artinya optimis dan bersemangat. Orang dengan kepribadian ini menyukai hal-hal yang baru, kadang ceroboh dalam mengambil keputusan, sulit berkonsentrasi dalam satu hal, tidak mudah puas, impulsif, ingin perhatian lebih dari orang di sekitarnya, cepat merasa bosan dan suka berubah suasana hatinya dan terkesan sombong. Kalau dilihat dari Stephen, mesin kecerdasan Gibran adalah insting, artinya mencari kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Ia responsif cepat dan komprehensif, terbatas sebatas ad hoc dan kurang berorientasi jangka panjang. Spiritualitasnya tinggi, beriringan dengan temperamentalnya yang tinggi. Ia ingin bahagia namun kurang asertif. Pandai membaca situasi dan masa depan, namun sering diganggu dengan keraguan dan kebingungan. Bagaimana kalau Gibran mendampingi Prabowo sebagai wakil presidennya? Kepribadian Prabowo termasuk dalam tipe melankolis, perfeksionis, sensitif, berempati, penuh motivasi, dan cenderung pendiam. Cenderung menetapkan standar yang tinggi, sehingga bila tidak terwujud dengan sempurna, ia cenderung kecewa dan marah. Apalagi kau bela-bela anti-asing. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti masalahnya. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Kekayaan Indonesia dicuri. Kita perlu memilih pemerintah yang akan menghentikan perampokan ini. Karena sifatnya sensitif sehingga emosinya bisa mudah berubah secara drastis karena mudah menyerap energi orang di sekitarnya. Bukan salah Bapak, salah gak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Kelebihan melankolis adalah orang yang kreatif dan perencana yang baik dan suka rutinitas dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang di sekitarnya. Kekurangannya adalah mudah overthinking serta sulit memaafkan kesalahan orang lain. Begini, kalau kecewa pasti ada loh. Siapa yang manusiawi kan pasti manusiawi itu. Tapi kan kita istilahnya kan kita komitnya untuk mengabdi untuk Merah Putih. Dan mengabdi, benar nggak? Dan sulit mengambil keputusan dan terlalu memperhatikan hal-hal yang detail dan terperinci. Kalau kedua kepribadian ini disatukan, maka mereka bisa dikatakan saling mensupport, saling mendukung. Prabowo yang sensitif dan kreatif bertemu dengan Gibran yang menyukai hal yang baru. Hanya saja Prabowo perlu tempat orang lain untuk mengadu atau mencurahkan emosinya. Kemungkinan bisa ditempatkan kepada Joko Widodo. Saya ini 2 kali wali kota
di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Sehingga Gibran bisa menikmati rencananya sendiri. Kalau dilihat dari Stephen, mesin kecerdasan Prabowo adalah feeling introvert, berkemampuan hebat dalam berorganisasi, namun sensitif dan mudah tersinggung, sehingga sulit memaafkan orang lain. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Berjiwa penolong yang tinggi dan namun suka menaruh curiga dan perhitungan terhadap orang lain. Perasaan dan kecerdasan emosionalnya yang menggerakkan sikap dan perilakunya menghadapi banyak orang. Kalau dari segi ide, pikiran dan gagasan, Prabowo lebih fokus pada perasaannya dan Gibran menggunakan instingnya. Namun apabila dipasangkan, Prabowo akan tetap dominan mengendalikan Gibran dalam melaksanakan tugasnya. Namun Gibran akan lebih suka bila diberi tugas yang jelas. Yang paling sulit bagi Gibran adalah tidak punya kemampuan menasihati atau mempengaruhi keputusan yang diambil Prabowo. Karena usianya jaraknya begitu jauh, 36 tahun, dan juga kurang pengalaman, sehingga tidak mudah mengimbangi presiden yang didampingi. Demikian, terima kasih.